إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian beberapa persoalan-persoalan akidah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk poin ke 244. Wa ajma'u ala butlani qawlil asya'irah min qasri sifatil itsbati ala sab'i sifatin faqat. Mereka sepakat atas batilnya pendapat Asy'ariyah yang hanya menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas pada 7 sifat saja. Kaum muslimin, pembatasan kaum Asy'ariyah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada 7 sifat, yaitu sifat al-hayah, hidup, al-ilm, ilmu, al-qudrah, kuasa, al-iradah, kehendak, as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat, al-kalam, berbicara. Cuma itu aja, 7. Serta menakwil atau tafwid, menyerahkan maknanya selain itu. Ya, jadi mereka mentafwid terhadap selain itu. Semisal wajah itu ditakwil ke makna yang lain. 2 tangan ditakwil ke makna yang lain. Istiwa ditakwil ke makna yang lain. Ini kaum muslimin menyelisihi manhaj salaf. Sudah pasti menyelisihi manhaj salaf. Pendapat ini dibantah dengan prinsip bahwa wajib menetapkan seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya seperti yang terdapat di dalam sunnah, tanpa melakukan ta'til, penafian, ataupun melakukan ta'wil, mengartikan pada makna yang lain. Baik, bukti bahwa batilnya, dalil-dalil batilnya sifat hanya pada 7 adalah 1, menyelisihi zahir Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Sunnah menetapkan bahwa seluruh sifat yang datang dalam nas, yang datang dari Al-Quran, semisal rahmat, murka, istiwa, itu Al-Sunnah menetapkannya. Sementara kaum Asy'ariyah menakwilkannya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Ya, jadi menyelisih makna zahir. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua itu sesuai dengan zahirnya. Allah mencintai, Allah murka, Allah benci, Allah istiwa, Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan itu. Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, kita tetapkan itu. Karena begitulah zahirnya. Sementara mereka kaum Asy'ariyah, mereka menakwilkannya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Misalnya rahmat, Allah memberikan rahmat, itu diartikan Allah hendak memberikan pahala. Nah, jadi kaum muslimin, 1, pendapat ini sudah menyelisih apa? Menyelisih zahir.
Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaum muslimin, alasan kedua, batalnya takwil dan taktil. Menetapkan sifat-sifat seperti mendengar, melihat, wajah, dan dua tangan tidak mengharuskan penyerupaan. Ini sudah kita bahas kemarin. Adanya kesamaan nama tidak berarti adanya keserupaan sifat. Allah memiliki wajah, hamba memiliki wajah, tapi tidak mengharuskan sama pada sifat. Kemarin kita sudah berikan contoh, besi ini lunak, si fulan lunak, nama sama, tapi lunaknya manusia dengan lunaknya besi tentu tidak sama. Dan seterusnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sesuai dengan keagungannya. Menakwilnya tanpa dalil yang sahih justru mengosongkan makna nas dari kandungannya, berarti hilang maknanya. Nah, baik. Yang ketiga, ijma' salaf. Para salafus saleh tidak pernah membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada 7. Mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dirinya tanpa ta'wil, tanpa ta'til, serta tanpa tasbih penyerupaan, dan tanpa tamsil penyerupaan yang sama dengan makhluk. Baik. Kemudian kita lihat dari sisi kontradiksi dalam metode. Membatasi sifat hanya pada 7, ya, itu menyebabkan penolakan terhadap sifat-sifat yang lain yang jelas ditetapkan dalam nas. Hal ini justru mengurangi kesempurnaan dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, Asy'ariyah dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan menggunakan akal. Meniadakan sifat-sifat Allah itu juga dengan akal. Baik. Mari kita ulas sedikit tentang bagaimana 7 sifat itu ada dan bagaimana lahir 20 sifat. Sebagaimana yang antum sering dengar, yaitu wujud, qidam, baka, mukhalafatul awal dan seterusnya. Begini cara alur berpikirnya. Adanya makhluk menunjukkan adanya kudrah, menunjukkan adanya kudrah, adanya kekuasaan Allah. Adanya sesuatu yang baru menunjukkan kekuasaan dari zat yang menjadikan makhluk tersebut, yaitu Allah. Teraturnya makhluk di alam semesta ini menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu. Karena jika bodoh, tentu Allah tidak bisa mengatur. Ya, jadi ambil lagi bahwa adanya makhluk, baik manusia, matahari, bulan, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu menunjukkan akan adanya kudrah, ada kekuasaan. Ya. Dan teraturnya makhluk di alam semesta ini, di mana malam datang silih berganti dengan siang. Matahari selalu terbit dengan tepat waktu, alias dia terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu teratur namanya. Baik. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-ilmu. Sebab jika bodoh tentu tidak bisa mengatur. Jelas. Lalu adanya keunikan dan kekhususan masing-masing makhluk. Ya, masing-masing punya keunikan. Bahkan manusia memiliki keunikan masing-masing. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah memiliki iradah. Allah memiliki kehendak. Ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada langit, ada hewan dengan berbagai jenisnya. Semua itu menunjukkan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki untuk menciptakan langit, maka jadi langit. Allah menghendaki bumi, jadilah bumi. Allah menghendaki seperti ini, jadilah seperti itu. Baik. 3 sifat ini, qudrah, ilmu, dan iradah, tidak mungkin ada kecuali pada zat yang hidup. Ya. Jadi 3 sifat ini tidak mungkin dimiliki kalau tidak hidup, zat yang hidup. Makanya ditambah lagi 1, menjadi hayyun. Berarti berapa?
4. Sehingga mereka pun menetapkan sifat yang keempat ini. Jika sikap atau sifat hayyun sudah ditetapkan, maka bisa jadi zat tersebut memiliki pendengaran, ya, ada penglihatan dan berbicara. Atau kebalikan dari tiga hal tersebut, tuli, buta, dan bisu. Jadi kalau orang hidup, tiga kemungkinan ini, ya, dia melihat, mendengar, dan berbicara. Atau sebaliknya, buta, tuli, dan bisu. Tiga sifat tersebut, tuli, buta, dan bisu, adalah sifat tercela, sehingga tidak mungkin Allah ditetapkan dengan tiga sifat aib tersebut. Sehingga yang kita tetapkan adalah sifat sebaliknya, yaitu Allah memiliki sifat sama, basar, dan kalam. Berarti ada berapa? 7. Nah, ada 7. Ya, jelas? Setelah mereka menetapkan sifat yang 7 ini, jadi ya ikhwan, penetapan ini bukan berdasarkan dalil. Berdasarkan apa? Logika, akal. Setelah mereka menetapkan sifat yang 7 ini, mereka pun menolak untuk menetapkan sifat lainnya. Seperti misalnya sifat mahabbah, mencintai, itu ditolak. Sifat ridho, Allah murka, karena tidak ditunjukkan oleh akal mereka. Sifat-sifat tersebut harus ditolak atau ditakwil. Dalam bahasa mereka ditakwil. Ya, mereka mengatakan tidak ditolak, tapi ditakwil. Ya, sesuai petunjuk akal mereka. 7 sifat ini ditambah satu lagi oleh golongan Maturidiyah, ya, pengikut Abdul Mansur Muhammad Al-Maturidi, sehingga menjadi 8 sifat. Sifat ke-8 tersebut adalah sifat at-takwin, sifat membentuk atau pembentukan. Baik, 7 sifat ditetapkan oleh Asy'ariyah ini dinamakan dengan sifat al-ma'ani. Jadi istilahkan dengan, jadi 7 sifat ini sifat al-ma'ani. Kemudian 7 sifat tersebut dibentuklah 7 sifat lainnya. Dari 7 sifat ini dibentuk 7 sifat lainnya, ya, yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang kembali ke 7 sifat ma'ani tadi. Jadi 7 sifat ini kembali ke 7 sifat ma'ani tadi. Sifat ma'nawiyah tersebut adalah, ya, kaunuhu qadiran, qadir. Kemudian kaunuhu muridan, berkehendak, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Baik, ada 7. Mereka pun menambah lagi 6 sifat yang mereka sebut dengan sifat salbiyah. Artinya sifat yang menyediakan. Disebut sifat salbiyah karena penetapan sifat ini menurut mereka akan menafikan sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat salbiyah ini menurut mereka wujud, al-qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, al-qiyam bi nafsi, al-wahdaniyah. Ya, sehingga nanti kaum muslimin mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi apapun nanti yang ada mirip-mirip makhluk semua ditolak. Ya, dengan adanya penetapan sifat yang mereka buat ini. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi kalau sebut wajah, berarti enggak, mereka tidak menetapkan wajah karena nanti sama dengan makhluk. Sehingga jumlahnya jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyam bi nafsihi, dan wahdaniyah. Sehingga jumlah totalnya menjadi 20 sifat. Jumlah totalnya menjadi 20 sifat. Namun 20 sifat ini intinya kembali kemana? Ke 7 sifat di awal, yaitu sifat ma'ani. Kembali ke 7 sifat ma'ani. Nah, inilah sejarah singkatnya kaum muslimin, kenapa ada sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebar di tengah kaum muslimin. Ya. Dan sifat wajib ini kaum muslimin bagi Allah berdasarkan akal pula. Jadi ala kulli hal, ada sebagian mengatakan ini untuk memudahkan masyarakat awam dan lain sebagainya. Tapi terbukti kaum muslimin mereka menolak sifat istiwa, Allah turun ke langit dunia, itu semua ditolak. Allah memiliki tangan, semua ditolak. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin, kaum Asy'ariyah, jadi intinya kaum Asy'ariyah ini tidak menetapkan sifat-sifat khabariyah. Seperti wajah, tangan, itu namanya sifat khabariyah. Itu ditolak semua.
Ya ditakwil ke makna yang lain. Adapun manhaj salafus saleh, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya tanpa takwil dan seterusnya. Dan ahli sunnah tidak membatasi sifat-sifat itu hanya 7 atau 13 atau 20. Bahkan sifat-sifat yang tetap bagi Allah jauh lebih banyak daripada itu. Nah, baik kaum muslimin, ini pernah ditanyakan kepada Dewan Fatwa Lajnah Daimah, dan inti dari hasil kajian mereka tentang sifat yang 7 berikut dengan sifat 20, mereka berkata, adapun pendapat bahwa sifat-sifat itu berjumlah 20 atau 7 atau 13, maka tidak ada dasarnya. Bahkan ini bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dan kitab yang Anda sebutkan, yakni kitab yang ditanyakan oleh penanya, itu tidak layak dijadikan pegangan. Sebagai gantinya, berikut ini kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beserta saranya Syekh Muhammad Khalil Al-Gharras, serta kitab At-Tadmuriyah, Al-Mawiyah, dan lain sebagainya. Ya, artinya itu kitab-kitab yang sebaiknya jadi rujukan. Jangan menjadikan buku-buku yang tadi 20 sifat, 7 sifat sebagai kitab rujukan. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi demikian kesimpulan daripada poin ke-244. Jadi ulama sepakat batilnya pendapat Asy'ariyah yang membatasi sifat isbat hanya ada 7 sifat isbat, atau disebut dengan sifat ma'ani. Ya, lalu dari 7 ini lahir kemudian sifat-sifat, akhirnya menjadi 70, menjadi 20. Baik. Sekarang kita pindah poin ke 245. Wa ajma' as-salaf ala butlani qawlil mufawwidah fi ma'ani as-sifat li'anna ma'ani as-sifat 'inda as-salaf ma'lumatun bil ittifaq. Para salaf sepakat atas batilnya pendapat sekte mufawwidah dalam makna sifat-sifat Allah. Karena makna sifat-sifat Allah menurut salaf adalah maklum, diketahui menurut kesepakatan. Apa maksud kalimat ini? Pendapat kaum mufawwidah, kaum muslimin, yang mengklaim tidak mengetahui makna dari sifat-sifat Allah. Jadi misalnya Allah itu marah, Allah tertawa, wajah Allah, tangan Allah, Allah istiwa. Bagi mereka katanya itu maknanya nggak diketahui, itu kelompok mufawwidah. Dan kelompok model seperti ini juga banyak di Indonesia. Ya, mereka mengatakan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah itu kita tidak tahu maknanya. Kita katakan bahwa pendapat ini adalah batil dan menyelisih manhaj salaf. Hal ini karena para salaf telah sepakat bahwa makna sifat-sifat tersebut diketahui berdasarkan zahir bahasa. Sementara yang mereka tafwid, yang mereka serahkan, itu adalah kaifiyahnya. Bagaimana hakikatnya? Itu yang ditafwid, bukan maknanya. Kalau makna kita tahu, ya. Menetapkan makna adalah konsekuensi daripada menetapkan sifat. Sedang menafikan makna termasuk bentuk menjadikan umat tidak memahami dan menyelisih jalan para sahabat. Ya, jadi misalnya kaum muslimin, wajah ketika disebutkan dalam hadis wajhullah atau dalam Al-Quran, antum dituntut untuk tafwid, alias antum tidak tahu makna wajahnya apa yang dimaksudkan Allah di sini. Itu menurut sekte ini. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah, kalau ada penyebutan wajah, ya wajah yang seperti kita ketahui. Kalau disebut tangan, tangan seperti yang kita ketahui. Wah, Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab untuk kaum-kaum yang hidup di sana, untuk orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Ya, jadi kaum muslimin, pendapat ini batil.
diketahui dari beberapa hal dengan beberapa pertimbangan. Satu, makna tafwid kalau menurut salaf bukan tafwid makna, tetapi tafwid kaifiyahnya. Jadi manhaj salaf menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai zahirnya, ya, serta menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah, bukan tidak mengetahui maknanya. Ingat, kita tahu maknanya, tetapi bagaimananya itu yang kita tidak tahu. Nah, itu baru namanya tafwid hakikatnya, kaifiyatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mana kita tahu. Itu satu. Yang kedua, ada persaksian para imam tentang itu. Imam Malik berkata, istiwa itu adalah maklum. Ya, jadi orang Arab itu kaum muslimin, kalau orang ada di atas tunggangannya, itu namanya istiwa. Ketika ada penanya bertanya tentang istiwanya Allah, apa kata Imam Malik? Istiwa itu maklum, kita ngerti istiwa itu apa. Tetapi menanyakan bagaimana istiwa itu, itu tidak boleh. Itulah yang bid'ah. Menanyakan bagaimananya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Saya tidak melihat melainkan Anda ini adalah pelaku bid'ah, keluar dari majelis saya. Jadi kaum muslimin, ini kesaksian para imam. Jadi Imam Malik berkata istiwa itu maklum. Jika maknanya tidak diketahui sebagaimana klaim para mufawwidhah, tentu tidak benar beliau mengatakan istiwa itu adalah maklum. Yang ketiga, tentang tafsir salaf terhadap sifat-sifat. Diriwayatkan dari para salaf seperti Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa mereka menafsirkan sifat-sifat seperti istiwa dengan makna ketinggian dan naik sesuai dengan keagungan Allah. Ini menunjukkan bahwa maknanya jelas bagi mereka. Ya, baik. Kemudian yang keempat, batilnya tafwid makna. Ucapan mufawwidhah bahwa Allah lebih mengetahui maknanya, dalam arti kita tidak mengetahuinya, ini adalah mazhab ahlu tajhil yang menisbatkan ketidaktahuan, dan ini batil karena hal itu menjadikan ayat-ayat sifat dalam Al-Quran seolah-olah seperti huruf-huruf yang tidak memiliki makna, bahkan lebih buruk daripada pendapat Jahmiyah. Kalau Jahmiyah ditolak semua, ya, kalau mufawwidhah ini ya nggak ada maknanya, nggak ngerti kita maknanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan mereka Allahu a'lam, Allah lebih tahu maknanya, ini kalimat seolah benar tapi batil. Ya, batil. Artinya kaum muslimin, bahwa kalau memang seperti itu berarti ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran ini seperti huruf-huruf tok, ya, huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Jadi tentu itu batil kaum muslimin. Baik, yang kelima, maksud salaf ketiga menafikan tafsir. Ketiga, sebagian salaf berkata biarkan sebagaimana datangnya, atau jangan ditafsirkan. Yang mereka maksud adalah menafikan tafsir yang batil, yaitu takwil, ya, bukan menafikan maknanya sendiri. Jadi maknanya mereka akui, tapi mentakwil, maka itu yang mereka tolak. Kesimpulannya kaum muslimin, bahwa manhaj salaf adalah memahami makna, menetapkan zahirnya, dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi lagi, ini kesimpulan akhir yang kita yakini, bahwa manhaj salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui maknanya, ditetapkan sebagaimana zahirnya. Jadi kalau dibilang wajah, adalah wajah sebagaimana yang kita ketahui. Tetapi kita menyerahkan, kita baru mentakwid kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ini jelas, ya. Di sana ada Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar berkata, setelah menukil ijma'nya Ahlus Sunnah dalam hal ini, banyak pula ulama terdahulu yang menyebutkan adanya ijma' salaf tentang perkara tersebut. Para salaf meyakini bahwa makna zahir yang langsung dipahami dari lafaz sifat adalah makna yang benar sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz sifat yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah. Sebagai contoh, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz izzah, walillahil izzah, dan milik Allah lah kemuliaan itu.
perkasaan itu, yaitu makna kekuatan dan kemenangan. Demikian pula mereka menetapkan makna dari lafaz istiwa, yaitu Ar-Rahman al-Arsy istawa, yaitu makna ketinggian dan menetap sesuai dengan keagungannya. Demikian pula seluruh sifat-sifat yang lainnya. Nah, demikian kaum muslimin. Hal ini karena Allah berbicara kepada hamba-hambanya dalam kitabnya dengan bahasa Arab yang jelas, dan Nabi berbicara kepada umatnya dengan lafaz Arab yang tegas. Maka wajib menetapkan makna hakikatnya yang ditunjukkan oleh lafaz yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah menurut bahasa Arab. Inilah konsekuensi iman kepada keduanya dan konsekuensi tunduk terhadap apa yang datang di dalamnya. Ya, demikian kaum muslimin untuk poin yang ke 245. Baik, poin yang terakhir. Wa ajma' ahlus sunnah wal jamaah ala anna kulla fahmin yukhalifu fahma as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim fi masail al-i'tiqad fahuwa batil. Fahmu as-salafi fi masail al-i'tiqad hujjatun wa la tajuz mukhalafatuh. Ahlus sunnah sepakat bahwa setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman para sahabat, menyelisih pemahaman tabi'in dan mengikuti dan pengikut mereka, itu tabi'ut tabi'in, dalam masalah akidah adalah batil. Kami ulangi lagi, bahwa setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman sahabat, menyelisih pemahaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam masalah akidah, ingat, itu adalah batil. Oleh karena itu kita mengatakan sebelumnya, Jahmiyah ini kelompok yang batil, kelompok yang menyimpang, karena mereka menolak sifat Allah dan juga menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah menerima nama-nama Allah tapi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asy'ariyah menerima sifat-sifat Allah, menerima nama-nama Allah tapi menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menakwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menerima sebagian, menolak sebagian. Ya, kata mereka, kami tidak nolak, kami takwil. Itu mereka. Nah, baik kaum muslimin. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ya. Manhaj salaf tidak seperti itu. Ya. Karena para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka itu menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama, menetapkan sifat tanpa takwil. Dan ini poin, bahwa setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam masalah akidah adalah batil. Perhatikan, maka pemahaman salaf, fahmus salaf, pemahaman salaf dalam masalah-masalah akidah adalah hujjah. Pemahaman sahabat terhadap masalah-masalah akidah adalah hujjah, wala tajuzu mukhalafatuh, dan tidak boleh menyelisihinya. Nah, ini pentingnya kaum muslimin kita berpatokan kepada para salaf. Nanti kita akan sebutkan salaf itu siapa. Baik, kaum muslimin, para sahabat adalah orang yang paling mengetahui, paling berilmu tentang akidah setelah Rasulullah SAW. Karena itu, perkataan dan penafsiran mereka terhadap nas-nas, terhadap dalil-dalil adalah hujjah. Sebab pada diri mereka telah sempurna pemahaman dan pengetahuan tentang pokok-pokok agama yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, usulus sunnah indana, pokok sunnah menurut kami adalah, pokoknya at-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulillah SAW wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah, meneladani mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu kata Imam Ahmad. Kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, tahanlah dirimu di atas sunnah, yani bersabarlah di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah di tempat kaum salaf berhenti, yani kalau salaf berhenti, berhentilah. Wa qul bima qalu, katakan sebagaimana yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahanlah diri dari apa yang mereka menahan diri darinya.
Wasluk sabila salafikas salih. Tempuhlah jalannya para pendahulumu yang soleh. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Karena apa yang mencukupi mereka itu juga mencukupi. Makanya kaum muslimin, beragamalah sebagaimana agama yang kuno. Yani beragama yang terdahulu. Yaitu pemahaman dengan pemahaman sahabat. Kalau Anda beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, Anda bisa berehat, Anda bisa istirahat. Ya. Tetapi jika Anda menciptakan inovasi baru, ini bisa menyebabkan Anda terjatuh pada jurang kancuran. Kaum muslimin, antara kita dengan Nabi jaraknya sudah terlalu jauh. 1500 tahun. 15 atau 16 abad. Sudah terlalu jauh. Dan kaum muslimin, ketika Anda tidak mengetahui jalan, kemana Anda harus berjalan? Anda berada di persimpangan. Jika seorang berada di persimpangan, maka kembalikanlah ke jalan asal. Kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal. Dan ketika Anda kembali ke titik awal, baru mulai kembali Anda menentukan kemana jalan yang Anda harus tempuh. Nah, sama dengan ini kaum muslimin. Ketika Anda kebingungan, kembali kepada para sahabat. Kaum muslimin, Ibnu Rajab berkata, barang siapa mengetahui kedudukan para salaf, maka ia akan tahu bahwa diamnya mereka dari berbagai jenis pembicaraan, diamnya mereka dari berbagai macam perdebatan dan pertengkaran, serta tidak berlebihan dalam penjelasan melebihi kebutuhan, bukanlah karena kelemahan, kebodohan atau kekurangan, melainkan karena sikap wara, rasa takut kepada Allah, dan kesibukan dengan hal yang bermanfaat daripada yang tidak bermanfaat. Jadi kita lihat para salaf itu tidak terlalu banyak omong. Apa datang dari Nabi diterima. Kalau zaman sekarang terlalu banyak omongnya, ya, dan banyak beloknya. Makanya kata Ibnu Mas'ud bahwa di masa kami ahli fikihnya, ahli ilmunya banyak, sementara khotibnya sedikit. Di masa kalian khotibnya banyak, tapi ahli ilmunya sedikit. Ya, memang seperti itu kaum muslimin. Ya, yang ngomong banyak sekali, pintar semua ngomong, tetapi yang memiliki ilmu amat sedikit. Para sahabat memiliki keistimewaan dalam akidah dan pemahamannya dengan beberapa hal. Mari kita lihat apa keistimewaan sahabat. Satu, mereka menyaksikan turunnya wahyu secara langsung, dan mereka hidup bersama Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu dari Tuhannya yang turun secara bertahap sesuai peristiwa dan kejadian. Jadi mereka yang menyaksikan langsung berbagai macam peristiwa, rentetan peristiwa. Tentu berbeda dengan mereka hanya mendengar berita semata. Itu satu. Yang kedua, mereka adalah orang yang paling memahami risalah Nabi SAW dan hal-hal yang berkaitan dengannya, baik dalam akidah maupun syariat. Mereka mengetahui secara mendalam rinciannya, memahami hakikatnya, dan merupakan manusia yang paling sempurna dalam ilmu dan amal. Itu para sahabat. Kenapa? Muridnya Nabi langsung, ya, mereka langsung menimba ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah langsung nanya kepada Nabi. Ada masalah langsung nanya kepada Nabi. Ini menyebabkan mereka istimewa dibanding orang yang datang setelahnya. Yang ketiga, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam pokok-pokok akidah yang mereka terima dari Nabi. Coba lihat, ini keistimewaannya kaum muslimin di masa sahabat. Tidak ada perbedaan. Adapun perbedaan kecil yang terjadi dalam masalah ini masalah akidah, cabang-cabang akidah, seperti tentang apakah Nabi melihat Tuhannya pada malam Isra Mi'raj. Ini kan ada khilaf. Apakah dengan hati, melihatnya dengan hati atau dengan mata? Perbedaan ini tidak mempengaruhi kaidah umum. Kaidah umumnya bahwa mereka itu tidak berselisih. Adanya selisih, perselisihan sedikit, tidak membatalkan suatu pokok. Dan ada sebab-sebabnya. Di antaranya sebagian sahabat memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Namun mereka, semoga Allah meridai mereka semua, apabila datang dalil kepada mereka, mereka tunduk tanpa ragu. Itu membedakan. Kalau sekarang ada dalil, mau 1000 dalil yang disampaikan, kalau bukan mazhab dia, bukan kelompok dia, nggak akan diterima. Ya, seperti itu mas. Seperti itu memang karakternya. Ya, karena mereka sudah berkelompok-kelompok, bermazhab-mazhab. Pokoknya kalau bukan datang dari mazhab Syafi'i nggak saya terima. Kalau bukan datang dari akidah Asy'ariyah nggak terima. Mau berbusa-busa ngomong mulutnya pakai dalil, memajukan pendapat salaf ini, sahabat ini, mereka nggak makainya. Ya, baik. Dan yang ketiga dan keempat, para sahabat biasa bertanya tentang hal-hal yang belum jelas bagi mereka, dan hal ini sangat dikenal dari mereka. Semoga Allah meridainya.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia tidak mendengar sesuatu yang ia tidak ketahui kecuali dia pasti akan menanyakan kembali hingga dia memahaminya. Itu Aisyah. Jadi tidaklah beliau mendengar satu dalil, ya, melainkan dia akan menanyakan kembali sehingga ia betul-betul memahami dalil tersebut. Nah, baik kaum muslimin, kita tutup dengan sedikit pembahasan siapa yang dimaksud dengan salaf. As-Safarini berkata, yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang dipegang oleh para sahabat yang mulia serta para tokoh tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, juga para pengikut setelahnya dan para imam agama yang diakui kepemimpinannya, dikenal kedudukannya dalam agama, dan perkataan mereka diterima dari generasi ke generasi. Tidak termasuk dalam hal ini orang-orang yang dituduh melakukan bid'ah atau yang dikenal dengan julukan yang tidak diridhoi seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah. Walaupun di kalangan tabi'in ada, tapi itu tidak termasuk sebagai dari mazhab salaf. Ibnu Taimiyah berkata, pendapat yang benar dalam seluruh masalah perselisihan adalah apa yang dipegang oleh para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Pendapat mereka itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan akal yang lurus. Beliau juga berkata, tidak ada celah bagi orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepadanya, dan berpegang teguh padanya. Bahkan hal itu wajib diterima darinya menurut kesepakatan, karena mazhab salaf tidaklah melainkan kebenaran. Demikian kaum muslimin, 3 poin penting yang kita kupas malam ini. Jadi pertama, kita simpulkan dari sekian pembahasan panjang ini, 1, batilnya, dan kita sudah membahas sebelumnya tentang Asy'ariyah, batilnya pendapat Asy'ariyah yang menetapkan sifat Allah hanya sebatas pada 7 sifat, plus dengan sifat-sifat yang lainnya hingga menjadi 20. Sifat 20 itu kaum muslimin, ya, sifat 20 itu ini tidak berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Ini dihasilkan oleh akal pikiran mereka. Apa yang cocok bagi akal mereka, mereka menetapkannya. Yang tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, mereka akan menafikannya. Yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua dari yang kita kaji malam ini, bahwa salaf, manhaj salaf, para salaf sepakat atas batilnya pendapat al-mufawwidhah, sekte mufawwidhah, terkait tentang masalah sifat. Dari sisi apa? Dari sisi mereka mengatakan bahwa kita tidak mengetahui makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manhaj salaf tidak seperti itu kaum muslimin. Manhaj salaf menetapkan semua makna daripada sifat-sifat Allah. Mereka maklum, mereka tahu. Yang mereka tafwid adalah kaifiyahnya. Ya, tata caranya, bagaimananya. Itu yang ditafwid. Makanya kata Imam Malik, istiwa itu adalah maklum. Baik, kemudian yang terakhir, kaum muslimin, yang terakhir, ahli sunnah sepakat bahwa pemahaman akidah, ya, pemahaman akidah atau segala macam keyakinan yang menyelisih pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu semua dianggap sebagai pemahaman yang batil, ya, alias tidak benar, menyimpang maksudnya, ya, karena pemahaman salaf dalam masalah keyakinan, bahkan dalam urusan ibadah, itu adalah hujjah dan tidak boleh diselisihi untuk persoalan-persoalan lagi. Alhamdulillah kaum muslimin, 3 poin penting ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pegangan dari gencarnya subhat-subhat yang berkaitan tentang masalah akidah. Ya, jadi, dan ini juga menjadi pembahasan serius ulama-ulama kita di masa terdahulu. Bayangkan sampai Imam Ahmad itu mengalami penderitaan yang amat teramat sangat disebabkan karena persoalan akidah. Jadi tidak hanya sibuk dalam persoalan-persoalan fikih, ya, sementara melupakan persoalan-persoalan akidah yang ini betul-betul mendasar.
Oleh karena itu kita perlu banyak mempelajari tentang usul sunnah, pokok-pokok sunnah seperti apa, sehingga kita tidak terombang-ambing, mudah berubah. Ya, orang bicara begini ikut, ini begini besok ikut lagi dengan si fulan. Kenapa? Tidak punya prinsip. Kita ini perlu punya prinsip kaum muslimin supaya tidak mudah terombang-ambing. Ya, kalau kita tidak punya prinsip, sama dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini ada namanya ilmu usul. Kalau kita punya usul, punya usulnya, dasarnya, pokoknya, maka untuk persoalan fikih, cabang-cabangnya juga nggak mudah goyah. Tapi kalau pokoknya tidak dipelajari, ya, tidak mengatakan bahwa setiap perbuatan perbaru itu adalah beda, dia tidak punya prinsip seperti itu, misalnya, maka dia akan mudah terombang-ambing untuk mengikuti pendapat, bahkan dia khawatirkan mengikuti sesuai selera mereka. Nah, demikian muslimin, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Dan untuk poin ke 246 dan 47 baru kita copy lagi nanti, baru kita sebarkan. Jadi ini kita sudah melewati dari apa yang antum tulis, melebihi dari apa yang kami bagikan. Ya, jadi kita akan sudah masuk 247 ke depan. 246 sudah, masuk 247. Baik, jika ada pertanyaan terkait dengan masalah yang sedang kita bahas ataupun tidak berkaitan dengan itu, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Asy'ariyah itu dia hanya menisbahkan ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau pendapat sendiri, maksud pendapat dari Seperti yang kita singgung sebelumnya bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari betul dia memiliki pendapat yang seperti diklaim oleh para pengikutnya. Tetapi Abu Hasan Al-Asy'ari setelah itu beliau rujuk kepada manhaj salaf dalam persoalan akidah. Namun orang-orang datang belakang, dia hanya sekedar mengklaim sebagai pengikut Asy'ariyah. Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya telah berlepas diri dari pendapat-pendapat sebelumnya, tetapi pengikut-pengikutnya sekarang justru malah menentang pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari yang belakangan ini, tapi lebih memilih dengan pendapat-pendapat yang ada di awal-awal. Demikian. Insyaallah. Nah, termasuk Maturidiyah itu sama, termasuk juga Maturidiyah. imam lain. Imam lain berbeda dengan imam saya. Sama juga dengan imam dari imam Mu'tazilah. Ya. Begitu juga dengan imamnya dari pengikut Al-Jahmiyah. Jadi masing-masing dia ini adalah tokoh yang diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, sehingga akhirnya muncullah nama-nama atau kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Baik kaum muslimin, sebagai penutup disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa di sana ada dua perkara, di mana dua perkara ini adalah ringan, tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Dua perkara ini, kaum muslimin, siapa yang menjaganya, merutinkannya, illa dakhala al-jannah, kecuali pasti masuk surga. Kata sebagian ulama, kalau disebut kecuali pasti masuk surga, berarti dia akan masuk surga tanpa diazab. Ya, atau dia masuk surga bersama kelompok orang-orang yang pertama. Sebab kalau sekedar masuk surga, maka kaum muslimin selagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya ujung-ujungnya masuk surga. Baik. Nabi SAW bersabda, dua perkara tersebut adalah, pertama, seseorang seusai sholat, ya, seusai sholat itu membaca subhanallah 10 kali, walhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Dan ini bilangan minimal zikir setelah sholat, ya, maksimal 33, bisa juga formulasi 25, bisa juga 11, bisa juga 10 seperti yang sedang kita bahas ini. Kata Nabi, yang demikian ini 150 terucap di lisan, 150 terucap di lisan. Dari mana bilangan ini? Ya, salat 5 waktu,
dikalikan dengan 30 zikir. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berarti 30 kali 5 berarti 150. Jadi total 150 diucapkan di lisan. Namun di dalam timbangan, ya, timbangan kebaikan itu menjadi 1.500. Ya, karena kebaikan itu umumnya satu kebaikan digandakan menjadi 10. Berarti 150 kali 10 1.500. Nah, baik. Jadi dalam timbangan amal 1.500. Kemudian yang kedua kata Nabi, sebelum Anda tidur membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Yang demikian itu adalah 100 di lisan. 100 di lisan. Tapi dalam timbangan kalau kali 10 berarti 1000 dalam timbangan. Berarti total berapa? 2.500. Jadi total kebaikan yang Anda dapatkan adalah 2.500. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang berbuat dosa dalam sehari semalam 2.500? Siapa sih di antara kalian sampai berbuat dosa sebanyak 2.500? Ini di poin-poin semua. Siapa? Yani seorang muslim tentu tidak seperti ini. Artinya kalau Anda punya kebaikan 2.500, taruhlah satu hari Anda berbuat dosa 500, berarti sisa berapa? Sisa 2.000. Atau bandel-bandel dikit lah, Anda poinnya 1.000, berarti sisa 1.500. Atau bandel betul 2.000, berarti masih sisa 500. Kalau ini rutin Anda lakukan, berarti kebaikan itu masih lebih mendominasi daripada keburukan. Makanya kata Nabi, siapa sih antara kalian yang melakukan dosa 2.500 dalam sehari? Nah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau demikian ringannya, namun sedikit orang melakukannya, itu kenapa? Kenapa sedikit orang mengamalkannya? Ya, kata Nabi SAW, ada salah seorang di antara kalian ketika sedang mengerjakan sholat, setan pun mulai datang, lalu mulai menunjukkan, memperlihatkan hajat-hajat dia di dalam sholat. Iya, hajatnya itu sudah mulai tampak di dalam sholat. Apalagi sudah semakin dekat berakhirnya salam, semakin banyak hajatnya. Ada janjian dengan inilah, mau buka WA inilah, mau apalah, mau itulah, dan lain sebagainya. Hingga ketika dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, nggak sempat. Seperti itu kaum muslimin. Baik. Oleh karena itu ini hal yang termasuk memudahkan kita. Kadang kita misalnya naik kendaraan bersama rombongan, atau naik bis atau apa, atau lagi sedang di bandara atau apa, kita khawatir pesawat akan terbang atau kereta akan berangkat, sementara waktu kita amat mepet. Anda tidak perlu baca 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Malah Anda semakin gelisah, Anda khusyuk. Kenapa Anda tidak mencukupkan 10? Dan ini juga ada kebaikan, subhanallah, 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 dan seterusnya. Baik. Adapun untuk zikir sebelum tidur, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, maka setan pun hadir, datang ke sana, lalu membuat kalian tertidur sebelum berzikir. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, setan itu datang di majelis zikir sehingga membuat seorang tertidur. Makanya kalau antum sulit tidur, datanglah di majelis zikir. Insyaallah mudah tidurnya. Iya, nggak ada, walaupun datang aja ke majelis ilmu. Ya, walaupun banyak tidurnya sampai di majelis, enak sekali. Suara Ustaz Aib ini enak merdu. Ya, memang setan datang ke majelis zikir. Oleh karena itu, sebelum itu ya kita dianjurkan berwudu sebelum tidur, lalu kemudian membaca zikir-zikir tersebut. Nah, jadi dia ringan memang, tapi sedikit orang yang bisa merutinkan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kadang kita mau cari yang berat-berat, ada yang ringan. Ya, tapi itu lagi kaum muslimin. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, rasa pahitnya datang, rasa manisnya hilang. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu berat untuk dilakukan. Beda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu hendak kita lakukan, rasa manisnya datang, pahitnya hilang. Sehingga kita mudah untuk mengerjakannya. Makanya
surga itu selalu dilapisi dengan hal-hal yang tidak disukai, sementara neraka dilapisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.